Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ryan Tamariski Santoso, NIM 113200116. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan kemasan dengan sifat mekanik dan penghalang yang diinginkan dan daur ulang bahan kimia penuh. Lanjut. Pertama, plastik telah menjadi sangat diperlukan dalam kehidupan modern dan bahan pilihan dalam aplikasi pengemasan. Tetapi plastik juga menyebabkan meningkatnya akumulasi sampah plastik di lautan dan tempat pembuangan sampah. Meskipun telah ada upaya terus-menerus untuk mengembangkan plastik biodegradable, sifat mekanik dan atau pengangkutan bahan ini masih perlu ditingkatkan secara signifikan agar sesuai untuk menggantikan bahan kemasan plastik konvensional. Plastik adalah bahan pilihan dalam aplikasi pengemasan karena biayanya yang rendah, ringan, dan kinerjanya yang tinggi. Ditambah dengan kemampuan proses yang baik, diperkirakan pada tahun 2050, produksi kemasan plastik akan melebihi 250 juta metrik ton. Meskipun sebagian besar plastik yang digunakan dalam industri pengemasan digunakan kurang dari seminggu. Daya tahan salah satu aset terbaik plastik, menyebabkan pertumbuhan yang luar biasa dari plastik yang dibuang sebagai limbah pencemar. Pertemuan ini bersama dengan fakta bahwa sebagian besar polimer sintetik dirancang untuk kinerja dan daya tahan, tetapi tidak untuk penguraian dan daur ulang, telah menghasilkan jutaan ton akumulasi plastik di lautan dan tempat pembuangan akhir. Dalam karya ini, saya telah menyelidiki potensi polyester berdasarkan inti PEBL yang dirancang khusus dengan kemampuan daur ulang kimia penuh yang dibangun ke dalam kinerjanya, seperti plastik yang berpotensi dapat didaur ulang sepenuhnya untuk aplikasi pengemasan. Pertama, kami telah menyelidiki homopolimer, PEBL, dan poli transhexahydrophthalida, PT6HP, atau bisa disebut PT6HP. Untuk penilaian awal potensi homopolimer ini dengan mengukur permeabilitasnya terhadap gas yang berbeda serta sifat mekaniknya. Setelah penyelidikan awal ini, kami secara khusus merancang copolymer PT6HP bersama PEBL yang menunjukkan penghalang yang baik dan sifat mekanik yang sebanding dengan polimer berbasis minyak bumi komersial yang digunakan dalam pengemasan dan unggul dalam sifat tertentu dibandingkan dua polimer berbasis bio yang paling menjanjikan hingga saat ini, yaitu PLA dan PHB. Hasilnya, sifat mekanik dan transportasi homopolimer. Pada awalnya kami pertama kali menyelidiki potensi PEBL dan PT6HP untuk pengaplikasian pengemasannya. Untuk perincian tentang sintesis kedua homopolimer, bahan pengemasan harus menunjukkan sifat penghalang yang baik untuk penetran atmosfer seperti uap air, oksigen, dan karbon dioksida, serta kinerja mekanik yang baik seperti pemanjangan yang baik saat putus. Untuk mengevaluasi potensinya, kedua homopolimer ini dibandingkan dalam kondisi yang sama dengan 4 polimer komersial yang banyak digunakan dalam industri pengemasan, yaitu PE, PE densitas rendah, dan LDPE, dan PET, 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 PHB, dan PLA, khusus PLLA semikristalin. Di sisi lain, PT6HP menghadirkan karakter penghalang yang luar biasa karena menunjukkan tingkat transmisi uap air rendah, yaitu 1,30 gram meter per 2 hari, dan nilai permeabilitas oksigen rendah 0,11 barer, dan karbon dioksida itu sebesar 1,1 barer. Hasil ini mungkin timbul dari pengepakan rantai yang baik dari cincin di rantai utama dan lebih tinggi TG 49 derajat Celcius. Hasil permeabilitas ini mirip dengan PET23 atau 1,49 kurang lebih 0,11 gram meter per 2 hari untuk uap air, 0,09 kurang lebih 0,0 barer untuk oksigen, dan 0,5 barer untuk karbon dioksida, dan lebih rendah dari LDPE 0,71 kurang lebih 0,12 gram meter per 2 hari untuk uap air, 5,42 kurang lebih 0,18 barer untuk oksigen, dan 6,3 barer untuk karbon dioksida. Banyak digunakan di sektor pengemasan. Nilainya sedikit lebih tinggi dari PHB yang sangat kristal, yaitu 0,5 kurang lebih 0,08 gram meter per 2 hari untuk uap air dan 0,01 kurang lebih 0,003 barer untuk oksigen. Tetapi secara signifikan lebih rendah dari PLLA, yaitu 5,7 kurang lebih 0,5 gram meter per 2 hari untuk uap air
0,26 kurang lebih 0,01 barier untuk oksigen, dan 1,2 barier untuk karbon dioksida. Namun PHB, PLLA, dan P6HP menghadirkan kelemahan utama, yaitu kurangnya keuletan yang membuat bahan ini tidak diinginkan untuk aplikasi pengemasan. Metode yang dipakai yaitu sintesis kopolimer, prosedur umum untuk hemopolimerisasi dan kopolimerisasi T6HP dijelaskan di bawah ini. Reaksi dilakukan dalam reaktor 25 ml pada suhu 25 derajat Celcius dalam kotak sarung tangan di bawah atmosfer lembab. Katalis ditambahkan ke monomer yang diaduk dengan kuat. Setelah waktu yang cukup, reaksi dihentikan dengan merendam reaktor dengan nitrogen cair dan menambahkan kloroform yang diasamkan dengan HCl 5%. Campuran dilarutkan dalam kloroform dan diendapkan dalam metanol dingin berlebih. Polimer dilarutkan lagi dalam kloroform dan diendapkan dalam metanol 3 kali untuk memurnikan secara menyeluruh dan menghilangkan residu katalis dan monomer. Sampel yang diisolasi dengan penyaringan dikeringkan dalam oven di bawah vakum pada suhu 60 derajat Celcius selama 3 hari sampai tercapai berat konstan. Kesimpulannya yaitu kopolimer dengan penghalang dan sifat mekanik yang sangat baik telah dirancang dengan kemampuan daur ulang kimiawi yang tertanam dalam kinerjanya sebagai bahan kemasan yang dapat didaur ulang sepenuhnya. Hasil menunjukkan bahwa dengan struktur kopolimer dirancang dengan bijaksana, itu mungkin untuk membuat polimer yang dapat didaur ulang secara kimiawi yang menunjukkan kemampuan daur ulang kimia kuantitatif dan sifat penghalang yang sebanding dengan PET berbasis minyak bumi dan lebih unggul dari PLLA berbasis bio. Kopolimer ini mewakili kelas bahan yang menjanjikan yang dapat diimplementasikan dalam aplikasi pengemasan dengan siklus hidup loop tertutup melalui kemampuan terdegradasi atau daur ulang kimiawi, berkontribusi terhadap tujuan menyeluruh untuk menghilangkan atau mengurangi polusi plastik. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.